tidak adanya tartibul aulawiyat, yaitu tidak ada skala prioritas di dalam memanfaatkan waktu. Waktu adalah kehidupan. Waktu merupakan hakikat dari umur itu sendiri. Bahkan waktu merupakan kesempatan yang ketika hilang, yang jika hilang waktu tersebut, maka tidak akan pernah kembali lagi, meskipun kita menyesalinya setengah mati. Tidak akan kembali waktu yang telah berlalu kepada kita. Dan waktu juga merupakan modal. Modal untuk kita beramal soleh, modal untuk kita memperbaiki diri kita, berbekal di dunia ini menuju kehidupan kita yang sejati, yaitu di akhirat kelak. Kemudian para pendengar yang budiman, terkadang kita telah merencanakan dengan sematang dan sebaik mungkin untuk memanfaatkan waktu kita sehingga terhindar dari kesia-siaan. Akan tetapi selalu saja ada saja faktor-faktor yang menyebabkan waktu kita terbuang sia-sia. Banyak sekali para pendengar yang budiman faktor yang menghalangi kita sehingga kita tidak sadar, bahkan terlena dalam amalan-amalan yang membuat waktu kita hilang sia-sia tanpa faidah. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, disebutkan oleh para ulama, ada beberapa hal yang menghalangi manusia atau seorang muslim dari memanfaatkan waktunya. Yang pertama adalah adamu wujudi ahdaf atau adami wuduhiha, yaitu tidak punya tujuan dalam hidupnya. Atau kalau dia punya tujuan namun tidak jelas. Misalnya atau contohnya, pada hari ini apa saja yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan, maka itu belum tergambar di dalam benak kita. Jadi kita menjalani waktu atau hari kita begitu saja tanpa ada amal apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Banyak sekali di antara kita yang menjalani waktu seperti itu. Yang kedua para pendengar yang budiman, yang menghalangi seseorang dari memanfaatkan waktu adalah tidak adanya tartibul aulawiyat, yaitu tidak ada skala prioritas di dalam memanfaatkan waktu. Ada di antara kita, di antara manusia yang setiap harinya bergelut dengan aktivitas yang begitu padat sekali. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, padat dengan aktivitas pekerjaan, sehingga atau bahkan dia tidak sempat lagi untuk beristirahat, makan pun tidak sempat. Akan tetapi yang penting dan perlu diperhatikan ketika kita punya aktivitas yang padat adalah tartibul aulawiyat, yaitu menimbang, begitu juga memilih dan memilah mana yang lebih lebih penting di antara yang penting. Mana yang paling penting di antara yang penting-penting tersebut. Jadi kita pilih satu persatu. Kita perinci satu persatu mana amalan-amalan yang paling penting. Kemudian para pendengar yang budiman, yang ketiga adalah al-qiyamu bi'amalin wa tarkuhu qabla itmamihi, yaitu melaksanakan satu amalan atau tugas akan tetapi meninggalkannya sebelum selesai. Ini seringkali membuang waktu kita. Contohnya, pada hari ini kita punya pekerjaan mencuci baju, kemudian menyetrika baju, kemudian juga bersih-bersih rumah, dan setumpuk pekerjaan lainnya. Mana yang lebih didahulukan? Jangan sampai kita nyuci baju belum selesai, pindah lagi bersih-bersih rumah, belum selesai lagi pindah lagi, sehingga pada hari itu waktu kita hanya setengah-setengah. Pekerjaan A tidak selesai, yang B pun tidak selesai. Yang paling bagus adalah kita kerjakan yang paling mudah, kemudian yang paling penting menuju yang lebih penting, sehingga waktu kita efektif.
Kalau kita terapkan pada seorang thalib ya atau pelajar misalnya kita harus mengulang pelajaran setiap harinya 5 sampai 7 pelajaran. Kita prioritaskan mana yang paling penting ya di antara pelajaran tersebut atau mana yang paling membutuhkan konsentrasi yang lebih. Karena manusia ya, itu konsentrasinya menurun ya. Kekuatannya menurun ketika di waktu atau awal aktivitas biasanya masih segar ya, masih fresh, masih fit, kemudian akan menurun. Sehingga apa? Ketika amal yang paling penting itu dikerjakan pertama kali, tentunya apa? Seandainya dia kehilangan ya, amalan yang lain, dia tidak begitu kerugian. Kemudian banyak lagi contohnya. Silahkan dikembangkan sendiri para pendengar yang budiman. Yang selanjutnya adalah ikhlaful mawa'id atau ta'akhir anha, yaitu menyelisih janji ataupun terlambat. Kalau 1 atau 2 kali karena uzur atau alasan yang syar'i itu tidak mengapa, mungkin bisa dimaafkan. Tapi senantiasa demikian jadwalnya atau dia punya janjian dengan pihak tertentu ya, membahas atau ingin melakukan amal tertentu, ternyata apa? Dia ingkari atau sengaja dia itu berlambat-lambat sehingga waktunya pun apa? Terbuang sia-sia. Ada juga banyak hal di rumah kita yang seringkali membuat waktu kita juga banyak tersita.